Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, kami dari kelas A7 ingin mendiskusikan tugas dari Ibu Cika, yaitu lebih memilih menjadi pengusaha atau menjadi pekerja. Baiklah, kami di sini berlima sepakat memilih menjadi pengusaha. Karena saya Diki Zagi, alasan saya menjadi pengusaha ialah ingin mendapatkan kebebasan dalam arti kebebasan secara finansial, kebebasan dalam mengekspresikan diri. Utami Kusuma. Alasan saya menjadi seorang pengusaha karena untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Irwansyah, alasan saya memilih menjadi pengusaha ialah ingin memiliki penghasilan sendiri atau kemandirian, dan juga saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam bisnis yang saya miliki. Saya Aula Putri, alasan saya kenapa memilih menjadi pengusaha karena saya ingin memiliki jam kerja yang fleksibel dan tidak di bawah tekanan orang lain. Saya Diva Kairani Okta memilih menjadi pengusaha karena saya ingin menjadi lebih mandiri serta ingin mengembangkan kemampuan saya pada bidang tersebut. Nah teman-teman, di sini kami bakal memperkenalkan sebuah ide usaha kami yang telah kami sepakati, yaitu ide usaha tentang buket bunga. Nah tentunya jika kita memiliki sebuah usaha pasti memiliki sebuah kelemahan dan juga kelebihan. Nah, baiklah, untuk kelebihan dari suatu ide usaha bisnis buket ialah yang pertama, kreativitas dalam desain. Jadi kemampuan untuk menciptakan desain buket bunga yang menarik dan unik. Selanjutnya, kualitas produk. Pemilihan bunga-bunga berkualitas tinggi dan segar. Terus, lokasi strategis. Karena toko fisik yang terletak di lokasi strategis atau keberadaan dalam platform online yang ramai. Oh, berarti kalau kita memiliki sebuah kualitas yang tinggi pada bunga, maka peminatnya makin banyak kan, kayak itu kan? Iya, betul kan? Nah, serta juga lokasi yang strategis memiliki sebuah peluang usaha yang besar. Betul nggak teman-teman? Betul sekali. Nah, tentunya di balik kelebihan dari usaha tersebut tentunya memiliki sebuah kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama yaitu ketergantungan pada musim. Musim di Indonesia ini memiliki dua musim, teman-teman, yaitu musim panas dan juga musim hujan. Nah, jika di musim hujan, yaitu bunga dapat mekar secara sempurna, sedangkan di musim panas, di musim panas ini bunga dapat layu karena dia terkena sinar matahari, bisa terkena sinar matahari. Jika bunga tersebut banyak yang layu, otomatis pendapatan pada usaha yang kita miliki dapat menurun. Nah, selanjutnya yaitu seperti yang dibilang Dwiki, yaitu kelebihannya itu harus memiliki lokasi strategis. Nah, jika kita tidak memiliki lokasi strategis, tentunya tidak memiliki banyak peminat, apalagi jalan yang kita tuju tuh jalannya tuh kayak berlobang-lobang kayak itu. Nah, tentunya kan peminat tuh nggak mau kan datang ke toko kita misalnya kayak itu. Nah, kalau jalannya berlobang-lobang, iya nggak sih? Kan? Nah, ngaruh banget kan kayak itu. Nah, jadi kelemahan tersebut tuh terdapat di dua kelemahan itu. Baiklah, selanjutnya dalam usaha bisnis ini buket bunga tentunya juga ada peluang atau opportunities dalam usaha ini. Selanjutnya peluangnya ialah Peluang yang pertama ialah menawarkan buket bunga menjangkau penjualan yang lebih luas. Yang kedua, bisnis kolaborasi dengan restoran, hotel, atau yang lain sebagainya. Nah, berarti kalau kita memiliki sebuah relasi yang kuat, ya, relasi yang luas tuh kita dapat menawarkan usaha itu kepada teman-teman kita atau kerabat atau juga keluarga kayak itu, supaya usaha yang kita milikin itu dapat meningkat, teman-teman, kayak gitu. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu ancaman dari usaha bisnis buket bunga ini ialah Jadi ancaman dari pengusaha buket bunga sendiri itu juga banyak ya. Yang pertama itu ada persaingan itu yang tinggi. Jadi persaingan yang tinggi itu antara pengusaha buket yang baru dengan buket yang lama itu pasti bakal kelihatan banget. Apalagi kalau misalnya yang tinggi, yang
lama itu kan pasti dia udah punya pengalaman yang lebih banyak lagi untuk berusaha buket. Kalau yang baru mungkin dia pengalamannya kecil, jadi itu juga ngaruh banget. Habis itu perubahan cuaca yang mendadak, karena bunga ini kan sangat ketergantungan dengan iklim cuaca, apalagi di Indonesia ini yang sangat tidak menentu sekali, kadang panas, kadang hujan. Jadi hal tersebut juga sangat ngaruh untuk di bisnis ini tersebut. Lalu yang kedua ada perubahan bahan baku. Jadi kenaikan harga bahan baku ini pasti ngaruh banget. Bukan cuma sekedar bunga ya teman-teman, tapi ada kertasnya, ada pitanya, ada manik-maniknya. Itu juga ngaruh, bukan cuma sekedar jual bunga, tapi kita juga di sini menjual keestetikan dari bunga itu tersebut. Jadi kalau di sini juga ada daya beli yang turun. Jadi kayak penurunan orang yang beli bunga itu kan bakal naik turun, apalagi di ekonomi yang sekarang ini, krisis ekonomi juga tidak banyak orang yang mau membeli bunga gitu. Jadi hal itu juga sangat ngaruh ya teman-teman, apalagi kita harus pintar-pintar nih cari strategi yang baru tuh kayak gimana, ataukah kita nambah variasi di bunga, atau kita kayak buket makanan gitu ya kan teman-teman. Betul banget. Nah, atau orang yang perlu jasa kita nih buat ngerangkai bunga, atau perlu jasa kita buat sesuatu, tapi bukan bunga itu juga bisa ya, karena balik lagi sebagai pengusaha bunga kita harus lebih inovasi lagi dalam apa yang dibuat gitu teman-teman. Jadi seperti apa yang bicarakan tentang Aldo tentang ancaman usaha kami memiliki ide-ide untuk mempertahankan usaha buket kami, yaitu tentang menjual buket uang, buket makanan, dan buket barang-barang dan sesuai permintaan customer kami. Nah, jadi itu dia yang udah kita bahas tadi. Banyak banget kan kalau misalnya yang harus perhatian itu banyak banget ya teman-teman. Banyak banget itu. Menurut kalian apa aja sih gitu loh? Kalau dari aku sih kita harus memperhatikan ancaman dan juga kelemahan pada membuka usaha ini. Ya aku setuju banget sih. Dan juga ada beberapa ide yang harus kita miliki untuk memulai sebuah usaha yang harus kita Harus kita lakukan untuk memulai. Iya. Gitu. Pokoknya itu harus kreatif dan juga inovasi sih kalau menurut aku. Karena kalau kita enggak kreatif tuh mungkin ya Bakal kayak tertinggal. gitu-gitu aja kayak gitu loh. Iya. Dan juga udah bakal menarik untuk Iya. mata konsumen membeli usaha. Betul banget. Oke, baiklah. Lebih dari itu, sebelum ada baiknya, sebelum memulai atau membuka bisnis, ya kita harus menganalisis hal-hal yang ada ke depannya, atau berinovasi lebih baik, atau karena analisis usaha buket bunga dapat membantu kamu untuk memahami lebih baik posisi bisnis di pasar dan mengidentifikasi strategi yang sesuai dengan memaksimalkan kelebihan dan mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan mengelola ancaman. Usaha tersebut dapat berkembang secara lebih baik. Sekian perdiskusian dari kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.